Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita ada merayakan Jumat Agung ini. Betapa besar karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya kasih judul khotbah hari ini adalah Salib, Jalan Pelepasan dan Pengampunan Dosa. Kita baca di Alkitab kita di Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Salib, jalan pelepasan dan pengampunan dosa kita. Lukas 23 ayat yang ke-33 dan 34. Kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita baca Alkitab kita. Sudah ketemu? Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sebagai judul temanya adalah pengampunan. Ya, di situ dikatakan pelepasan dan pengampunan adalah terlepas dari ikatan yang mengikat hidup kita, misalnya dosa. Ya, jadi kita dilepaskan dari ikatan dosa yang membelenggu hidup kita dari perkara-perkara dunia ini yang sulit kita untuk meninggalkan. Jadi dosa di sini adalah penghambat kita untuk bisa semakin mengenal pribadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang pelepasan ini kita bisa lepas dari ikatan dosa, kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu pikiran-pikiran yang kotor, kita bisa terlepas daripada kebohongan, penipuan, sakit hati, iri hati yang kadang-kadang hal ini sangat mengganggu ketenangan jiwa kita tidak untuk datang kepada Tuhan. Jadi pada hari ini saudara, di Jumat Agung ini kita akan mendengarkan sebuah salib adalah jalan pelepasan dan pengampunan dosa kita. Tentu saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita ini hingga sampai saat ini, di dalam Roma dikatakan satu pun manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi oleh karena salib Yesus, dosa kita itu diampuni dan dilepaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa ini. Saudara-saudara, kenapa kita harus diampuni? Kenapa kita harus dilepaskan dari ikatan dosa? Karena tanpa kelepasan dosa itu, tanpa pengampunan dosa itu di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan, dan kita tidak akan pernah melihat bagaimana kenikmatan-kenikmatan hidup di jalan Tuhan itu tidak bisa kita lihat. Karena apa? Karena ada ikatan-ikatan dosa itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai menyimak bagaimana salib Yesus itu yang begitu membawa hidup kita bisa terkenal kepada Tuhan. Kalau zaman dulu saudara-saudara, sebelum Yesus disalibkan, bahwa orang membuat perdamaian dengan Tuhan itu harus mengorbankan binatang. Kita baca di dalam Imamat 19. Ada tulis itu. Imamat 19. Di sini dikatakan dalam hukum Taurat, darah binatang sebagai jalan penghapus dosa manusia di zaman hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Imamat 19 ayat 22 dikatakan begini. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penembus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Di dalam imamat ini adalah hukum Taurat. Dikatakan di sini, seorang imam di bait Allah itu harus mengadakan perdamaian
artinya penyelesaian di dalam persoalan, di dalam penyelesaian dosa. Setiap orang yang datang ke bait Allah itu, mereka membawa seekor domba ketika mereka melakukan salah atau pelanggaran dalam kehidupannya terhadap Tuhan. Jadi di bait Allah itu ada di situ imam-imam besar atau pelayan-pelayan Tuhan. Ketika jemaat Tuhan itu datang untuk meminta pengampunan dosa, seorang imam harus menyembelih binatang itu dulu, baru darahnya ditumpahkan ke mezbah itu, baru mereka didoakan selesailah dosa itu. Itulah yang dilakukan setiap hari. Itu sebabnya di bait Allah itu tidak pernah itu mati, mezbah itu harus selalu nyala. Karena setiap saat bangsa Israel harus datang minta pengampunan kepada Tuhan, mengadakan perdamaian akibat kesalahan yang mereka lakukan. Sementara saudara-saudara, setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka harus terus melakukan perubahan dosa seperti itu. Mereka harus potong domba, besok bersalah potong domba, 3 hari berdosa, hari ini potong domba 3 ekor. Itu terus menjadi rutinitas yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Karena itu mereka harus hidup di dalam kebenaran. Itulah yang membuat saudara-saudara bahwa umat Tuhan di zaman itu tidak sanggup melakukan Taurat itu, karena harus terus-menerus mereka mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa perdamaian. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibatnya itu bangsa Israel murtad dan tidak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan karena terlalu ribet barangkali. Setiap salah korbankan domba, setiap berbuat dosa korbankan dosa. Padahal hari-hari umat Tuhan itu melakukan dosa karena manusia itu sudah menjadi budak terhadap dosa. Artinya budak itu, manusia itu tidak mampu hidup tanpa melakukan dosa. Jadi kalau berdosa hari-hari umat manusia itu selalu dosa yang dilakukan. Disitulah kemampuan mereka tidak mampu lagi melakukan korban bakaran pengampunan dosa itu. Lalu umat Tuhan itu tinggalkan Tuhan. Itulah yang dialami oleh umat Tuhan. Bagaimana mereka tidak lagi datang ke bait Allah. Hari Sabtu kemarin seluruh kita, kaum pria ada berapa orang, lalu kita bersihkan seluruh perkakas yang ada di bait Allah di gereja kita ini. Itu pernah dilakukan seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Ketika dia dilantik sebagai raja, langkah pertama Raja Hizkia itu membuka pintu gerbang bait Allah dan menguduskan, membersihkan seluruh yang ada untuk beribadah umat Tuhan. Karena sudah lama orang Israel tidak lagi datang beribadah kepada bait Allah itu, jadi harus dibersihkan seluruh ruangan ibadah itu. Tempat-tempat perjamuan harus mereka bersihkan. Karena apa? Sudah mungkin puluhan tahun atau mungkin berapa tahun mereka tidak mau lagi datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu lagi pengorbanan itu. Kalau orang kaya mempersembahkan kambing mungkin tidak masalah. Tetapi kalau mereka miskin lalu melakukan dosa, apa yang mereka korbankan kepada Tuhan? Dan disitulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dijanjikan oleh Tuhan sebagai Mesias dan Penyelamat, melepaskan umat Tuhan dari dosa, ikatan dosa belenggu itu, supaya mereka mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Bagaimana Yohanes Pembaptis melihat Yesus, lalu Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada seluruh orang-orang Yahudi waktu itu. Di pasal 29 ini kita baca sama-sama dari kita masing-masing. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29, 23. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis menggambarkan
bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang harus dikorbankan di kayu salib. Darah perjanjian itulah yang menghapus dan melepaskan setiap dosa umat manusia, termasuk kita. Kalau sebelum Yesus disalibkan, umat Tuhan secara khusus bangsa Israel itu harus mengorbankan binatang ketika dia melakukan dosa. Tetapi lewat darah perjanjian di Bukit Golgota itu, lewat darah Yesus yang tertumpah dan menetes ke bumi ini, setiap dosa yang mau percaya kepada Yesus itu terlepas dari ikatan dosa, terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, dosanya akan diampuni. Pertanyaannya, kalau demikian kita boleh bebas melakukan dosa loh, toh dosa kita sudah diampuni. Tergantung bagaimana kita memaknai pelepasan dosa itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan kita sudah suci, bukan juga. Banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus lalu meninggalkan Yesus karena ada persoalan dalam kehidupan. Ada orang meninggalkan Yesus karena cinta, ada orang meninggalkan Yesus karena harta, ada orang meninggalkan Yesus karena kedudukan. Tergantung bagaimana kita memaknai arti karya terbesar yang dibuat oleh Yesus di Bukit Golgota itu. Pesan firman Tuhan adalah, mari kita mulai menghargai kematian Yesus itu, sehingga kita boleh sekarang menyebut ya Allah, ya Bapa. Amin. Mari kita menghargai. Pengorbanan Yesus yang di kayu salib itu adalah membawa kita terus ada pengampunan, terus ada pengampunan. Tapi jangan terus kita melakukan dosa, berarti kita tidak menghargai kematian Yesus. Mari kita mulai mempersiapkan diri. Tuhan, lewat kematian-Mu aku telah diampuni. Sekarang aku mau berkarya buat Tuhan. Apa karya kita kepada Tuhan dalam sisa hidup kita ke depan ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya salib Yesus jalan pengampunan dosa bagi manusia. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Anak domba Allah itu adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus yang disalibkan itu sebagai anak domba yang menghapus dosa kita semua. Tadi dikatakan lagu daripada trio, kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Marilah kita sebagaimana adanya kita mau melayani dan memuji Tuhan. Jangan kita sudah diampuni, sudahlah berleha-leha dan sebagainya. Saatnya kita lewat pengampunan Yesus yang diberikan kepada kita, mari kita mau berkarya apa untuk Tuhan, mau berbuat apa kepada Tuhan. Apakah kita masih pantas untuk melakukan kejahatan? Berarti kita sia-sialah pengorbanan Yesus itu di kayu salib untuk kita. Untuk itu pesan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita mulai mengampuni setiap kehidupan kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ada dua hal yang harus kita pendengaran firman Tuhan pada siang hari ini adalah, yang pertama adalah mengampuni diri kita sendiri. Mengampuni kondisi hidup kita, masa lalu kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Di Mazmur 139, coba kita bacakan. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sudah ketemu? Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjuangan hidup yang paling berat dalam hidup ini adalah mampu kita mengampuni diri kita sendiri. Orang yang tidak mampu mengampuni dirinya sendiri, orang itu tidak akan mampu mengampuni orang lain. Karena orang yang selalu menyesali dirinya, aduh kenapa ya saya begini? Kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa
apa yang kau buat dan jiwamu benar-benar menyadarinya. Kita harus menyadari setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri, mengampuni diri kita sendiri, mengampuni masa lalu kita, dan mengampuni kondisi kita saat ini. Jangan pernah menyesali. Karena kalau kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri, kita pun tidak bisa berdamai dengan orang lain. Jadi mari kita selesaikan perkara kita sendiri. Sekali lagi, jangan pernah menyesali. Banyak orang bunuh diri karena menyesali masa lalu. Banyak orang tidak menghargai orang tuanya, menghargai keluarganya, karena dia menyesali kenapa saya seperti ini. Banyak orang seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mulai menyadari betul-betul bahwa Tuhan yang menjadikan aku di dalam kandungan ibuku, terlepas mungkin kita lahir dalam kondisi apa, tapi mari kita mulai menyadari bahwa Tuhanlah yang menganyam, apa kata cinta? Menenun. Tuhan yang menenun, Tuhan yang membentuk, dan Tuhan yang menjadikan kondisi kita kayak apa. Mari kita bersyukur di dalam kehidupan. Kadang-kadang saudaraku, banyak sekali orang tidak menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan, lalu dia menyesali diri. Tapi siang hari ini mari kita mulai menyadari dan mengampuni diri kita sendiri. Terlepas saudara lahir dari keluarga orang miskin, terlepas saudara lahir dari keadaan bagaimana, tetapi Tuhan yang membentuk kita lahir di tengah-tengah keluarga. Tidak perlu menyesali. Bangga kita lahir di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Bangga tahu lahir di tengah-tengah keluarga orang tua sendiri. Jangan menyesali. Karena kalau kita menyesali kehidupan seperti itu, kita tidak akan pernah melihat masa depan kita. Saya akan kasih kisah dulu. Ada, dan hal ini sangat memotivasi kehidupan kita. Ya. Ada satu keluarga di Australia. Keluarga ini ketika dia melihat anaknya lahir, mereka sangat menyesali kehidupannya. Suami istri sudah mulai ramai. Jangan-jangan waktu kau hamil begini, buktinya anak kita lahir. Akhirnya mereka cekcok dan menyesal. Kenapa Tuhan? Mereka orang Kristen. Kenapa Tuhan kami anak saya lahir seperti ini? Sementara kami sempurna, kok anak saya lahir cacat? Jadi ibu ini melahirkan seorang anak tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Lalu mereka saling bertengkar menjadi ribut. Next, Gus. Nama anaknya itu adalah Fujitsu. Ini orang saudara-saudara lahir dalam keadaan seperti yang sebelah kiri saya, sebelah kanan saudara itu. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Hampir orang tuanya bunuh diri. Bahkan enggak percuma ini anak mau jadi apa ini anak, kira-kira begitu. Mereka bertengkaran menyesali, ramai terus. Lalu suatu di pagi hari saudaraku, bapaknya itu bangun melihat anak si Fujitsu ini memandang kepada dia dengan mata yang sangat tajam. Seolah-olah dia bergerak tanpa tangan. Papa peluklah aku, kira-kira begitulah. Mungkin bahasa Tuhan. Dia tersenyum, ketawa, menggemaskan itu anak si Fujitsu ini. Lalu bapaknya mulai meringankan air mata menangis. Seolah-olah anak itu berkata, hanya Papa yang kumiliki. Jangan bersedih Pak. Jadi sorotan mata ini anak waktu masih dia bayi, disorot bapaknya itu, membuat bapaknya dan ibunya menangis. Lalu mereka menyesali. Mereka mungkin baca Mazmur ini. Engkaulah yang menenun aku di dalam kandungan ibuku. Lalu mereka mulai menyadari bahwa ada maksud Tuhan di dalam kelahiran anak kita seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi itu kaki yang agak sedikit itu paling 10 cm kali itu kakinya itu yang muncul di dalam dari pantatnya itu hanya 10 cm. Itulah dia kadang-kadang bisa jadi berdiri. Bapaknya mulai latih dia berdiri di kaki yang muncul ada terlambat sedikit itu. Dilatih dia dimandikan, dilatih berdiri.
dia masuk SD, dia tidak disekolahkan orang tuanya kepada sekolah yang daerah cacatnya, disekolahkan di sekolah umum. Habislah dia dipunya. Semua satu kelas itu hanya beberapa orang yang sayang kepada ini anak. Semuanya cenderung menghina kepada ibu anak itu. Terus anak ini pun si Fujisi ini pun hampir juga mau bunuh diri. Percuma aku hidup, mah. Aku begini. Lalu mamanya tuntun untuk membaca Alkitab. Dikasihlah ayat ini. Engkau dituntun Allah, dituntun Allah dalam kandunganku. Kau harus seperti papa juga dan mama, tidak pernah berharap kau lahir seperti ini. Kami pun pernah mau putus asa. Kau lahir anak kami. Kami beribadah memuji Tuhan. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di dalamnya. Mulai si Fujisi ini mulai menyadari, oh Tuhan punya rencana. Saudara yang kasih ini, saudara tahu, setelah keluarga ini berdamai dengan mereka, berdamai dengan diri mereka, si Fujisi ini juga berdamai dengan dirinya, menerima kondisi tubuhnya seperti itu. Saudara tahu, ini jadi motivator di dalam 24 negara di dunia ini. Dan di Indonesia 2-3 kali dia sudah datang diundang berkhotbah jadi penginjil di Tuhan. Itulah dia di meja, dia berdiri dan pakai jas itu di meja dia. Istrinya cantik, istrinya itulah yang memandikan, yang menuntun dia. Pertanyaannya saudara, kalau dia sendiri tanpa kaki, tanpa tangan bisa jadi motivator, dia berhasil karena Tuhan. Dia mulai menyadari kehidupannya. Dia tidak pernah menyesali, aku lahir seperti ini. Aku bangga kepada papaku, aku bangga kepada Tuhanku. Aku dituntun untuk menjadi seperti ini. Jadi berbicara sudah datang di Indonesia. Mari kita mulai menyadari, mengampuni diri kita sendiri dulu. Amin. Jangan menyesali masa yang sudah kau lalui, tetapi mari kita mulai bertobat terus, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lakukan dan berkarya untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Dia menjadi pembicara di 24 negara di BD Switzerland, dipanggil untuk menjadi motivator dalam kehidupan kita. Kalau orang seperti ini bisa berhasil, karena tentu karena Tuhan. Saudara pun bisa berhasil karena Tuhan. Katakan amin. Itu satu saudaraku yang mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita sulit untuk berdamai dengan orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Dia menyadari. Baca sekali lagi Mazmur. Di Mazmur 139 ayat 13 dan 14 kita baca dan hayati betul-betul dengan baik. 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Benar-benar menyadari kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita. Kenapa si Fujisi itu? Ini merupakan satu motivasi dalam kehidupan kita. Setiap orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, tidak lagi menyesali. Wah, orang tua saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, opung saya, tetangga saya. Berhenti untuk berbicara seperti itu. Bersyukurlah. Apa kondisi kita saat ini, apa yang kita alami saat ini, ada maksud Tuhan di dalamnya. Biarlah mulut kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku menyadari apapun yang aku alami, biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini anak saudaraku luar biasa. Saya pun terinspirasi dalam kehidupan ini. Mari kita semua termotivasi melihat hal-hal seperti ini. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, saudaraku, kembali lagi ke tempat tadi. Mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Pandang pada Yesus, bukan hati. Kalau tadi kita bisa mengampuni diri kita sendiri, kalau kita mampu mengampuni siapa diri kita, bagaimana kondisi kita, pasti kita bisa mengampuni orang lain, sekalipun orang itu menyakiti hati kita. Tapi kalau tidak bisa kita berdamai dengan diri kita sendiri, terus itu kita akan menyesali dan akan menyalahkan orang lain. Hal ini yang terutama dalam
Jadi mulai hari ini, mari kita mulai, Tuhan, aku ingin berdamai dengan Tuhan. Ini terbaik dalam kehidupan. Saya juga dulu orang peminder seperti itu. Karena saya sampai di Jawa, saya masih minder. Makanya saya beli dulu hak sepatu saya itu sekitar 10 cm segini, supaya agak sedikit tambah tinggi, kira-kira begitu. Saya mencari, saya kok pendek banget ya. Makanya waktu saya ketemu sama Pak Hari langsung bersuka cita saya juga. Saya pilih sini. Sampai pernikahan saya, saudara, ada Pak Wibowo dulu, karena saya main musik di Semarang, ketika beribadah di rumahnya. Pada saat saya menikah, Pak Wibowo itu kasih saya sepatu, tapi haknya sekitar 3 cm. Lalu saya bawa ke shop sepatu, tolong tambahkan 7 cm lagi supaya 10 cm gitu. Dan saya tambah, tapi kaku juga karena memang tidak diukur lagi, jadi hanya yang penting agak tinggi sedikit aja gitu. Makanya waktu kami menikah, istri saya lebih tinggi, saya sudah jinjit begini masih lebih tinggi gitu. Tapi setelah saya pernah membaca buku seperti ini, mau pendek, sudahlah, bersyukur aja kepada Tuhan. Mulai saya jadi pede. Nah kan sepatu saya haknya sudah pendek sekarang gitu. Jadi kalau saudara membeli yang tinggi, ya tetap saya terima juga. Ya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari ini kita menyadari. Yang kedua, di poin yang kedua ini adalah mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia lepaskan pengampunan di atas salib. Saat dia disalib, masih dipantat di kayu salib itu, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang orang menyakiti hati kita, mungkin dia tidak sengaja, atau apapun mungkin dia sengaja. Tetapi kalau kita menyadari untuk membentuk hidup kita lebih solid di dalam Tuhan, mari kita mulai menyadari tidak perlu kita sakit hati lagi. Kita lepaskan hari ini pengampunan kepada setiap orang, apapun itu. Mungkin terlalu sakit, tetapi Tuhan berkata, Yesus pun sebagai pencipta alam semesta itu, dia disalibkan, padahal dia yang menyelamatkan. Dia dinudai, dia dihina sampai tidak ada nilai di dalam kehidupan secara nilai manusia, tetapi dia rela mati untuk kehidupan kita. Mari kita lihat, nonton sebentar. Gak bisa? Sudah pernah nonton saya penyaliban Yesus Kristus, tapi di situ kita lihat bagaimana bentuk mukanya itu sudah tidak berbentuk demi kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagaimanapun di atas salib itu, sebelum Yesus mati, dia lepaskan semua pengampunan. Kehidupan kita pun seperti itu. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri pertarungan dalam kehidupan di dunia ini. Mari simpan di dalam hatimu, jangan pernah ada yang sakit hati. Lepaskan, walaupun itu mungkin sangat sakit dan sangat terluka kehidupan. Tapi Yesus sudah membuktikan, dia lepaskan pengampunan di kayu salib itu. Demikian juga kehidupan kita, saudara, di dalam perjalanan kehidupan. Next, mari berdamai dengan setiap orang. Kolose 1 ayat 19, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi hanya di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan dan perdamaian yang kekal oleh darah Kristus yang tertumpah di juta itu. Waktu itu mari kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan setiap orang sesama kita, karena itulah di dalam Yesus itu terhimpun seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Jadi seluruh kekuatan Allah, seluruh kebenaran Allah, seluruh kehebatan Allah ada di dalam Yesus, dilimpahkan hanya dalam nama Yesus itu. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai membuka diri, membuka hati. Tuhan, aku mau berdamai dengan diri saya sendiri. Tuhan, aku mau berdamai dengan orang lain. Aku mau berdamai dengan keluargaku. Aku mau berdamai dengan tetanggaku, dan aku mau berdamai dengan seluruh
semua orang seperti diriku sendiri. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia itu akan cenderung sesat dalam kehidupan ini. Salah satu contoh Judas Iskariot, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Kesimpulannya dia pergi tinggalkan Yesus. Uang yang diterima dari imam besar dia lempar di bait Allah, lalu dia pergi menjadi bunuh diri. Karena sudah kan lagi jalan keluar stres. Tapi orang yang sudah berdamai dengan dirinya dia sendiri, dia menjadi pribadi yang tenang. Menghadapi setiap persoalan dia tenang. Dia tidak lagi terganggu oleh pikiran atau kejiwaan-kejiwaan yang menghantui kehidupannya. Mari saudara, pada hari ini kita akan menjadi berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Mari kita selalu berkata, aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Kayaknya nggak kompak kita itu. Saya mau berdamai dengan diriku sendiri. Saya mau berdamai dengan diriku sendiri. Saya mau berdamai dengan orang yang menyakitiku. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan. Amin, saudara. Amin. Jangan ada sakit hati. Perasaan ibu bapak saudara di dalam hidup ini. Kalau saya sungguh luar biasa, tadi malam saya nggak bisa tidur memikirkan puji-pujian ini. Sungguh berkarya Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupan saya. Walaupun saya jujur secara dunia masih miskin, tetapi bangga saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Selama ini banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Saya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebab saya stroke, nggak bisa jalan sama sekali. Dilihat Pak Pendeta ke rumah, tetapi selalu berdoa saya, kalau saya dalam iman yang saya pegang, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kalaupun mati saya oleh karena penyakit itu, terima kasih Tuhan, itu dalam hati saya. Jadi sampai saat ini juga saya bersyukur kepada Tuhan di Jumat Agung ini. Tuhan Yesus rela berkorban demi untuk kehidupan kita, dan Dia janjikan bersama dengan kita di surga nanti untuk selama-lamanya. Amin. Di pagi hari ini kami membawakan satu pujian yang sangat memberkati kita semua di ibadah di pagi hari ini. Terima kasih. Bagaimana ku akan bernyanyi
Saya